Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, saya Barudin dan rekan saya Syahrapli. Eh, Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang materi di chapter 14, yaitu yang berjudul Monitoring dan Evaluasi Perubahan di IT. Langsung saja, tentang definisi. Monitoring dan evaluasi perubahan dari teknologi informasi atau IT adalah proses yang sistematis untuk mengawasi, mengukur, dan menilai implementasi perubahan dalam sistem teknologi informasi. Nah, di mana tujuannya adalah yaitu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan dari organisasi. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan suatu pengguna. Dan yang terakhir, serta tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Dari elemen utamanya itu, yang pertama ada monitoring. Monitoring itu melibatkan pengawasan yang berkelanjutan terhadap perubahan, termasuk dari pencatatan, dari kemajuan, kinerja, dan dampak dari perubahan. Yang kedua itu ada evaluasi. Artinya penilaian formal terhadap keberhasilan atau kegagalan perubahan berdasarkan indikator kerja yang telah ditentukan. Di mana evaluasi ini mempunyai tujuan. Tujuannya itu yang pertama memastikan perubahan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua itu mengidentifikasi dan menangani masalah yang muncul selama proses dari implementasi. Yang ketiga ada menilai dampak perubahan terhadap efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan sistem IT. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi untuk peningkatan yang lebih lanjut. Nah, untuk metodenya itu ada KPI atau Key Performance Indicator. Nah, dari definisi dari KPI adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu individu, tim, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, untuk KPI ini biasanya berupa metrik atau data yang dapat diukur dan dirancang untuk memantau aktivitas dan keberhasilan dari operasional. Mengapa sih KPI ini penting? Ada beberapa poin-poin di sini. Yang pertama yaitu membantu organisasi tetap fokus pada tujuan yang strategis. Yang kedua yaitu memastikan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga ada memberikan data nyata untuk pengambilan suatu keputusan. Dan yang terakhir itu meningkatkan akuntabilitas dari individu atau tim. Dimana untuk KPI ini ada tujuannya. Nah, tujuan yang pertama itu adalah memberikan arahan yang jelas. Yang kedua, memantau kinerja secara objektif. Dan yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Nah, dari KPI ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, diantaranya spesifik. Pertama, KPI ini harus jelas dan fokus pada aspek tertentu dari tujuan. Yang kedua, terukur. Nah, KPI ini harus dapat diukur secara kualitatif dan secara kuantitatif. Yang ketiga, ini ada relevan, yaitu berhubungan langsung dengan tujuan strategi organisasi. Dan yang terakhir itu terbatas waktu. Nah, KPI ini harus memiliki periode evaluasi yang jelas untuk datanya. Jenis-jenis KPI. Yang pertama yaitu KPI finansial. Contohnya pendapatan bulanan, margin keuntungan. Yang kedua itu ada KPI operasional. Contohnya adalah waktu penyelesaian tugas, produktivitas dari karyawan. Yang ketiga adalah KPI pelanggan. Contohnya adalah tingkat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan. Yang keempat ada KPI dari proyek. Contohnya penyelesaian proyek tepat waktu atau kualitas dari output. Untuk alat evaluasi proses perubahan teknologi. Untuk alat-alatnya ini adalah metode atau sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan menilai keberhasilan perubahan dalam implementasi teknologi. Alat-alat ini membantu memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk alat-alatnya, yang pertama ada Microsoft Power BI. Nah, untuk definisinya adalah alat yang dikembangkan dari Microsoft untuk membantu perusahaan atau individu dalam menganalisis data dan membuat laporan yang mudah untuk dipahami. Intinya, Power BI ini memberikan proses menganalisis data dan membuat laporan menjadi lebih sederhana dan efisien. Yang kedua, ada Tableau. Nah, untuk definisinya, Tableau ini adalah perangkat lunak Business Intelligence atau BI dan analisis data yang memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi interaktif dan laporan yang membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Tableau ini terkenal karena kemampuannya yang intuitif untuk menganalisis data, bahkan oleh pengguna yang latar belakang teknis. Oh, maaf, bahkan oleh pengguna tanpa latar belakang teknis yang mendalam. Nah, yang terakhir ini ada alat survei dan evaluasi dari pengguna. Ada Google Form atau Microsoft Form. Untuk definisinya adalah alat pembuat formulir berbasis web yang digunakan untuk mengumpulkan data, membuat survei, kuesioner, atau formulir lainnya dengan mudah. Kedua alat ini memungkinkan penggunanya untuk membuat formulir dengan cepat, mendistribusikan, dan mengumpulkan serta menganalisis data yang dikirimkan oleh responden. Nah, untuk kesimpulan, KPI adalah alat yang sangat penting ya untuk mengukur dan memastikan pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Nah, yang kedua, KPI ini harus spesifik nih, terukur dan relevan, dan memiliki batas waktu. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut adalah kunci dari keberhasilan KPI. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.